Demokrasi terpimpin, juga dikenal sebagai Orde Lama, adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai Orde Baru dimulai pada tahun 1966. Periode ini mengikuti pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno yang mengusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Dengan kata lain, yaitu sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Latar belakang dari demokrasi terpimpin ada 3 segi. Yang pertama, dari segi keamanan nasional, yaitu banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, dari segi perekonomian, yang bisa disebut sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Lalu yang ketiga, dari segi politik, yaitu konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Demokrasi terpimpin juga memiliki banyak ciri-ciri, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dominasi kekuatan politik di tangan presiden. Menurut Bambang Suparno dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum Tata Negara, kedudukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara pada masa demokrasi terpimpin berada di bawah presiden. Oleh karena itu, presiden dapat mengakui hal-hal yang harus dilakukan oleh MPR dan MPR wajib tunduk kepada presiden. Padahal, jika merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Hal yang tidak sejalan lainnya adalah penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang kedua, ada pembatasan hak politik rakyat kepemimpinan Presiden Soekarno. Tanpa batas ini terbukti dengan lahirnya kebijakan yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilihan umum dan menggantinya dengan DPR gotong royong atau DPR GR, yang anggotanya diangkat dan dihentikan oleh Presiden. Selain itu, kebijakan kooptasi dan pembubaran partai politik serta organisasi kemasyarakatannya menimbulkan batasan hak politik pada warga negara. Kebijakan tersebut dibuat dengan alasan menciptakan stabilitas politik dengan memusatkan kekuasaan. Dan yang ketiga, munculnya partai penguasa atau partai mayoritas. Yang keempat, semakin besar peranan militer dalam dui fungsi ABRI. Sebagai tindak lanjut dari dekret Presiden, Pimpinan Nasional TNI Angkatan Darat mengeluarkan perintah harian untuk mengamankan dekret. Di bawah perintah Presiden Soekarno, sebelumnya TNI dan Polri disatukan pada tahun 1946. Hal tersebut mendorong keputusan Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi di TNI. Ia menciptakan kondisi unggul-mengungguli atau balance of power baik antar angkatan maupun TNI dengan partai politik. Oleh karena itu, fungsi ABRI semakin luas sehingga fungsi pada politik Indonesia. Yang terakhir, nomor 5, politik luar negeri Oldeo Nevo. Sikap politik luar negeri Indonesia yang mulanya bebas aktif berubah menjadi politik luar negeri poros. Negara membagi kekuatan politik dunia menjadi dua, yaitu Oldevo dan Nevo. Oldevo yaitu merujuk pada kekuatan lama yang telah mapan, yakni kapitalis negara-negara yang neokolonialis dan imperialis. Sedangkan Nevo yaitu kekuatan baru. Dengan paham tersebut, Indonesia menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nevo yang dikenal dengan Nevo Ganevo dan berhasil membentuk poros Jakarta, Phnom Penh, Peking. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan.
akan tetapi merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga pemerintahan. Yang kedua, melemahnya peranan lembaga legislatif. Terbentuknya DPR-GR membuat peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan yang proses rekrutmennya ditentukan langsung oleh presiden. Yang ketiga, melemahnya hak dasar manusia. Hak dasar manusia pada masa demokrasi terpimpin ini menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan karena tidak adanya keberanian untuk menentangnya. Yang keempat, berkurangnya kebebasan pers. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers menjadi berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Misalnya Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi. Dan yang terakhir, nomor 5, sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuatan pada masa demokrasi kepemimpinan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Demokrasi terpimpin juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, stabilitas politik, di mana kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan efektif. Dalam demokrasi terpimpin, pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi, di mana demokrasi terpimpin menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Lalu yang terakhir, mobilisasi massa, di mana demokrasi terpimpin seringkali memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Lalu, partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan kekuatan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah. Di sini demokrasi terpimpin juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan kebebasan politik. Demokrasi terpimpin dapat membatasi kebebasan politik, termasuk kebebasan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan bersertifikat. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditindas oleh oposisi politik dibatasi. Yang kedua, ada konsentrasi kekuasaan. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak sehat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Yang ketiga, ada kurangnya akuntabilitas pemerintahan. Dalam demokrasi terpimpin mungkin kurang akuntabel karena kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kekurangan mekanisme pengawasan independen. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai. Yang terakhir, kurangnya pluralisme politik. Demokrasi terpimpin seringkali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat berperan secara efektif. Yang terakhir ada kurangnya pluralisme politik. Demokrasi terpimpin seringkali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat berperan secara efektif. Dominasi partai tunggal atau sekelompok politik yang kuasa dapat menghambat munculnya alternatif politik dan pluralisme dalam sistem politik. Perbandingan antara demokrasi liberal dan terpimpin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi liberal. Poin pertama yaitu mengarah pada kebebasan individu yang tetap dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Yang poin kedua, pengambilan suara paling banyak di parlemen. Lalu di sini ada demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau presiden. Pengambilan jangan gitu ah. Sedangkan demokrasi terpimpin yang pertama itu demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau presiden. Yang kedua, pengambilan suara mengutamakan musyawarah. Dampak demokrasi terpimpin ada 3. Yang pertama, dampak sosial, pembatasan kebebasan individu seperti kebebasan pendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Lalu yang kedua, dampak budaya, adanya sentralisasi pada akhirnya menimbulkan konflik lekra dan menikebu akibat menikebu yang tidak mendukung ajaran Nasokom yang didukung oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, dampak ekonomi, munculnya kebijakan memperbaiki beberapa untuk ekonomi Indonesia seperti dengan dibuatkan DPRPS, BPNAS, dan munculnya kebijakan evaluasi serta adanya kebijakan dekon. Demokrasi terpimpin akhirnya berakhir akibat adanya kekacauan besar yang diakibatkan oleh peristiwa G30 SPKI, krisis ekonomi nasional, tingkat inflasi yang tinggi, penyimpangan yang dilakukan Soekarno terhadap konstitusi, kegagalan Soekarno dalam bidang politik dan ekonomi.